Sarah Bukhari. Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk lain yang tidak mereka kenal. Jadi dia mengenal Allah tidak seperti apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, maka Allah akan datang kepadanya seperti apa yang dia imani. Ketika Allah datang dengan wajahnya sendiri, dia nggak mau karena dia mengenal Allah tidak seperti itu. Lanjut. Lalu Allah berfirman, "Akulah Tuhanmu, ikutilah aku." Jawab mereka, "Kami berlindung dengan Allah dari tipu dayamu." Allah datang kepada mereka, Allah pun dia tolak. Celaka ini. Mungkin nggak Allah ini berbohong? Mungkin apa tidak? Allah bertanya, "Waman ahsanu minallahi haditha, waman ahsanu minallahi qila, waman asdaqa minallahi haditha." Allah tidak pandai berbohong sama sekali, mustahil. Rasulnya pun dilarang untuk berbohong. Kalau begitu, kalau dia tidak berbohong akan mempersulit atau tidak? Yang mempersulit orang bohong, atau yang tidak mempersulit orang bohong tidak mempersulit? Yang mempersulit itu orang bohong atau orang tidak bohong? Orang bohong mempersulit. Allah ini mempermudah manusia dalam dunia. Ketika Allah katakan A, Anda jangan bilang nggak masuk di akal saya. A, selesai, karena Allah tidak berbohong. Jelas itu. Kemudian ketika Allah datang kepada dia, Allah mengaku dia Allah, masih dia berlindung kepada syaitan, padahal ini Allah. Kemudian, "Kami akan tetap di tempat kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami." nah, gila nggak nih kelompok ini? Parah atau tidak? Parah banget. Lanjut. "Apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya." Subhanallah. Maka datanglah Allah Ta'ala dalam bentuk yang mereka kenal. Seraya berfirman, "Akulah Tuhanmu." Jawab mereka, "Ya, Engkaulah Tuhan kami." Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sehingga dia menuntut Allahnya untuk jadi memang dia pembohong, maka konotasinya pun manusia seperti dia. Ente dapat nggak sekarang ini? Kalau ente ngomong benar, dia bilang, katanya, memang dia pembohong. Tapi kalau ente khalatin dia, ente bohongin dia, sebenarnya. Dan lebih suka dia khalatin dia ketimbang dijujur. Subhanallah, ini real. Maka di hari kiamat pun seperti itu. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Lalu dibentangkan titian pada kedua sisi neraka jahanam." jadi manusia akan melihat Allah di hari kiamat kelak nanti. Itu poin pertama. Ketika dia melihat Allah dengan manusia yang melimpah ruah, ente bisa melihat manusia nggak dari bukit Arafah yang paling puncak, dari puncak apa? Jabal Rahmah itu manusia di bawah itu bisa nggak ente kenal sahabatnya mana? Tidak bisa. Ente tinggi dia di bawah. Bagaimana di padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu datar, buminya putih. Lalu orang bisa melihat Allah ketika dia menyingkapkan wajahnya, ketika dia menyingkapkan hijabnya. Yang dilihatnya siapa? Al-Karim. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah menunjukkan isyarat bahwasanya Allah itu Al-Karim ketika orang masuk ke dalam surga. Setelah manusia masuk ke dalam surga, dia pun akan melihat Allah. Pertanyaannya, Allah di saat itu berada di dalam surga atau di luar? Di luar ya? Sepakat kita kan? Yang mengatakan Allah di dalam surga siapa? Siapa? Nasrani, bodoh pintar. Menyalahi atau tidak? Menyalahi. Seperti umat Islam ditanya di mana Allah, ada di mana-mana, kejar dia. Zatnya apa ilmunya? Begitu dia bilang zatnya, ente tanya dia, apa ada di gereja? Wah, masa ada gereja? Berarti ente lebih pintar daripada Allah ente, karena ente batasi Allah ente. Apa ada di WC? Tidak mungkin, berarti ente lebih pintar daripada Allah ente. Seharusnya ente jadi Allah, bukan Allah.
Allah tidak punya batasan. Dia punya ketetapan menetapkan tentang dirinya. Dia tidak akan turun di bumi. Maka dia tidak akan turun di bumi. Maka ada malaikat-malaikatnya sesuai dengan perintahnya. Dan dia bisa bergerak memerintahkan suatu tanpa ada malaikat. Sebagaimana kalam diperintahkan untuk menulis, dia pun menulis. Maka tukang sholat dan sihir itu musyrikin, syirik. Ingin meniru apa tidak? Tukang sholat pun bikin sholat kain diikat-ikat dari burung merpati terbang putih. Bukankah Isa bisa bukankah Isa membuat burung dari tangan dia? Lalu Allah terus perintahkan untuk ini tiupkan roh atas hidup terbang. Ente mau jadi Isa, mukjizat nanti lupa jadi tukang sholat. Lalu orang sekarang bilang hebat dia bilangnya. Ini kira-kira yang bilang hebat ini beriman nggak orangnya? Itu bukti ketidakberimanan dia, bukti kelemahan akidahnya, bukti kebodohan dia terhadap jinnya dan Islam ini. Dia berkata, wow hebat. Tapi ketika Anda berbicara Allah Al-Kabir, dia akan dilihat dari oleh manusia yang ada dalam surga, jumlahnya wow luar biasa, tidak terhitung hebatnya, hitungannya. Bisa melihat Allah semuanya dalam surga ini tidak berdesak-desakan, kata Rasulullah SAW. Siapa yang dilihat? Yang perlu Anda pahami dengan benar bahwasannya Al-Kabir ini memiliki arsy, dan arsy itu ketika ia naik penuh. Bukankah menunjukkan isyarat dia itu Al-Kabir? Kursinya saja yang ada di dalam arsy itu sangat luar biasa besarnya. Luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Allah berada di atasnya. Al-Kabir itu berada di atasnya, berada di dalam arsy, tidak semayam. Karena semayam itu istilah Hindu. Saya membantah tentang semayam. Semayam itu istilah Hindu. Raja bersemayam di singgasananya, berarti dia duduk. Ya atau tidak? Kursi apa bukan? Mayat disemayamkan di tempat duka, bukankah berbaring? Apakah Allah seperti itu? Laisa kamitslihi syai'. Tetapi Allah itu Al-Qayyum. Ali dan Al-Aliyyum. Al-Alay, berhenti nggak Al-Alay? Berhenti apa tidak? Yang berhenti nafas Anda mungkin nggak kuat. Kalau Ali berhenti, tinggi, tidak tinggal. Maka Al-Qayyum berbeda dengan Al-Qaim. Qaim berdiri, Qayyum berdiri, dia berhenti. Maka dia di dalam arsy itu berdiri, duduk atau berbaring? Berdiri. Itu Allah. Pintar nggak orang Islam ini? Memusingkan kepala orang kafir apa tidak? Tidak pernah ketemu sama Allah, nggak pernah melihat, tapi dia bisa berbicara tentang Allahnya. Subhanallah. Betapa nikmatnya iman itu. Dia bisa berbicara tentang Allahnya, tetapi dia tidak pernah melihat Allahnya, tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Tetapi dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, bercerita tentang zatnya Allah dan sifatnya Allah dan af'alnya Allah, dia berbicara seperti itu, tekstual. Dahsyat atau tidak orang Islam itu? Suruh orang-orang lain berbicara tentang Tuhan mereka, tentang Allah mereka, tentang ilah mereka, tentang Rabb mereka, bisa. Datang si Nasrani bilang Allahnya punya anak. Apa bedanya dia dengan Allahnya punya anak? Masih pintar jin kalau begitu. Berkata jin, walaupun di antara jin itu ada jin yang Kristen. Jin itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis, ada yang tidak. Ada yang seperti contohnya nanti ekstrim, contohin orangnya. Oke lah, banyak contoh-contohnya kayak gitu ya. Ada pula yang beriman, yang Muslim,
Ada yang sufi, ada yang qadariyah, ada yang hizbi, ada yang macam-macam, ada pula yang salah. Subhanallah, sama dengan seperti kita. Jin berkata, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dia maha tinggi, merupakan Rabb kami yang benar. Dia Allah merupakan Rabb kami yang benar. Dia tidak memiliki istri dan tidak punya anak. Si Nasrani berkata punya anak. Udah apa ini? Bahayanya manusia tidak mengenal Allah. Dia bisa menetapkan terhadap Allah apa yang masuk ke dalam akalnya, yang mana hal itu ditolak oleh Allahnya sendiri yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini berbahaya. Mana lebih dosa, mana lebih besar dosanya? Orang yang menetapkan sesuatu terhadap Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, dengan orang yang minum khamar dan berzina dan membunuh, berjudi, makan riba, sama orang ini mana lebih berbahaya? Anak tanya ente, mana lebih berbahaya? Makanya orang Islam harus pintar. Jangan berantem dengan pornografi yang satu ini. Tetapi dia lupa. Dia tidak mau berteriak tentang syirik dan bid'ah. Saya ulangi ya. Ada dua orang. Yang satu menyalahi ketetapan Allah tentang zat Allah. Tetapi dia tidak minum khamar, tidak berzina, tidak membunuh orang, tidak makan uang riba, tidak berjudi. Yang satu, dia berjudi, minum khamar, semua dilakukan. Tetapi akidahnya tidak cacat dan tidak terindikasi bid'ah. Mana yang lebih berbahaya? Yang pertama. Mana yang lebih berbahaya? Anak mau kasih ente belajar supaya ente pintar. Mana lebih berbahaya? Pertama. Karena yang lain mengatakan, yang tidak bersuara mengatakan yang kedua lebih berbahaya. Ada lagi yang bunglon berkata dua-duanya nggak benar. Lah, bukankah antara surga dan neraka itu ada araf? Dan bukankah araf ini tempat orang-orang yang beramal verti dosa dan pahalanya? Nunggu keputusan Allah, dia masuk ke mana? Bukankah setelah audit selesai, dikembalikan pada haknya masing-masing, tinggal sisa yang pahalanya 50,000001 dia akan masuk ke dalam surga, dan yang 49,99999 masuk ke dalam neraka. Iya atau tidak? Saya tanya, yang mengikat manusia dengan surga itu amal atau iman? Iman. Sepakat? Saya tanya, orang minum khamar itu batal nggak imannya? Tidak. Batal. Kalau ada yang mengatakan batal imannya, berarti dia khawarij. Karena orang-orang khawarij mengatakan semua dosa besar itu membatalkan iman dari seseorang. Lah, menurut ahli sunnah, tidak semua dosa besar itu membatalkan iman manusia. Tidak semua dosa besar itu membuat manusia menjadi kafir. Apakah orang yang memakan uang riba itu kafir? Apakah orang yang berzina itu kafir? Apakah orang yang minum khamar itu ditolak salatnya? Anak tanya, apakah orang yang minum khamar itu ditolak salatnya? Tidak. Kalau dia mabuk, dia tidak boleh salat. Wala taqrabus salata wa antum hanya orang yang minum khamr itu fasik amali. Orang yang berzina itu fasik amali. Kafir nggak mereka? Tidak. Kafir itu fasik i'tiqadi. Jadi fasik itu terbagi menjadi ada fasik i'tiqadi, ada fasik
Hanya kalau dia sedang minum khamar, game, dia tidak boleh disalatkan. Tidak boleh disalatkan. Karena pada saat dia minum khamar, itu imannya turun, drop sampai ke titik rawan. Mati, tidak boleh disalatkan. Biarkan dia dibuang kayak pada laba, tidak boleh disalatkan, haram. Yang kedua, orang yang berzina ketika dia saat berzina, zakatnya masuk ke dalam farj perempuan. Di saat itu imannya turun ke titik yang berbahaya. Kalau dia mati saat itu tidak boleh disalatkan. Kafirkah dia? La. Fasikkah dia? Naam. Amali atau i'tiqadi? Amali. Ada nggak iman? Mungkin dia keluar dari neraka. Tapi ada beberapa pendapat mengatakan tidak keluar dari neraka. Wallahu. Perlu saya jelaskan kembali, ini perbedaannya. Lantas orang yang memakan riba, kafir kalau dia makan bunga bank misalnya, dia taruh deposito di bank, daripada buat usaha bangkrut dalam keadaan ekonomi nggak benar, guncang ganjing, udah deh investasi aja di bank, makan aja uang bunganya. Kafir kan dia? Tidak. Tapi dosanya seperti dia menzinai ibunya sendiri. Hatta 1 perak atau 1 miliar, sama saja. Ini Anda boleh datang ke rumahnya, tetapi tidak boleh makan dan minum di rumahnya. Kalau dia mengundang Anda boleh datang, tapi makan dan minum di rumahnya tidak boleh. Kafirkah dia? Mungkinkah dia untuk keluar dari neraka? Mungkin. Apa yang berdasarkan mungkin? Tetapi contoh kecil, orang yang mengantar temannya pergi ke tempat orang pintar berserban putih, 40 hari dia punya doa tertolak, ataupun ke hitam atau ke abu-abu, tetap 40 hari dia punya salat tidak diterima. Pengantarnya kena sahib gak enak pakai perasaan, apalagi ada punya fulus. 40 hari. Peminum khamar itu kalau dia minum khamar, salatnya diterima? Tidak ada hadis mengatakan 40 hari salatnya nggak terima, itu wajib. Mana lebih berbahaya kalau gitu? Pengantarnya saja 40 hari salatnya nggak terima, yang pergi dan percaya dia seperti kafir, syirik, seluruh amalnya hadis ras. Mana lebih berbahaya? Mana lebih berbahaya kira-kira? Mana lebih berbahaya? Serban. Saya tanya Anda dengan jujur, mana lebih berbahaya? Serban putih. Syirik itu lebih berbahaya. Syirik itu lebih berbahaya. Dengan syirik ini mustahil Allah akan menurunkan barakah dari langit, dan mustahil barakah dari bumi keluar. Mustahil ada rahmat umum akan turun. Tetapi kalau maksiat seperti perzinahan akan menimbulkan wabah. Indonesia ini wabahnya berhenti nggak? Karena pemerintah daerah dari pusat sampai ke masyarakat RT-nya tidak mengharamkan perbuatan zina. Lokalisasi ada di tempat-tempat mereka. Mending kalau hanya lokalisasi, perzinahan masuk dalam rumah tangga, maka wabah itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali Madinah, wabah itu kata Rasulullah jangan sampai tahun masuk Madinah, berdoa kepada Allah. Jadi perzinahan itu, pernah saya ceritakan nggak tentang perzinahan dan bahayanya? Belum bisa. Jadi yang perlu Anda pahami dengan benar perbandingannya ini. Apa yang harus Anda
benci dengan amat sangat. Syirik dan bid'ah ini sangat berbahaya. Ini sangat amat berbahaya. Kriminal yang sangat amat ekstrim dan berbahaya di mata Allah, pelaku bid'ah dan syirik. Karena ini merusak ajaran. Karena ini akan merusak etika manusia, jiwa manusia akan dia rusak. Tetapi narkoba hanya bisa merusak fisik manusia. Yang dikejar-kejar polisi pelaku narkoba atau syirik. Kusut nggak ini? Kusut nggak? Primitif. Padahal ini lebih berbahaya. Narkoba itu memungkinkan dia untuk berhenti. Kalau nggak mau berhenti, rusak otak dan kesehatannya pun hancur. Fisik apa bukan? Fisik. Kalau dia berhenti dari narkoba, selesai ya masalahnya? Selesai. Tetapi etikatnya dengan dia berhenti berbuat maksiat, selesaikah tidak? Lah. Maka mantan preman disebut mantan preman. Dia telah berhenti daripada premanisme, dari perbuatan, tapi etikatnya tetap preman. Kacau nggak? Kacau. Nggak bisa. Maka yang harus yang perlu dibersihkan pertama, seperti Allah berkata, wa tahhir baitiya lit-taifin. Bersihkanlah rumahku itu daripada syirik. Pembersihannya ialah pembersihan syirik. Jadi syirik dan bid'ah ini sangat amat luar biasa. Dia bisa membuat manusia tidak diberkahi. Karena dengan syirik imannya cacat. Mungkinkah dia diberkahi? Mungkinkah dia bertakwa? Sangat tidak mungkin. Jadi Anda akan bertemu akan melihat Al-Kabir. Kita katakan Allah itu Al-Kabir, mana Allahu Akbar. Ketika Anda berhadapan dengannya, maka segala sesuatu menjadi kecil, tidak ada tara, hanya dia. Maka ruku pun untuknya, maka haram pula budaya Jepang itu dilakukan oleh seorang muslim. Saya ulangi kembali. Ketika seorang Jepang masuk Islam, dia tidak boleh mengikuti budayanya. Tidak boleh. Membungkuk itu tidak boleh. Mengisyaratkan itu pun tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Membungkukkan kepalanya tidak boleh. Itu haram, hanya untuk Allah. Seperti orang permisi. Ini budaya Hindu. Ini pun tidak boleh. Seperti budaya Cina, dia sujud kepada gambar bapaknya. Ini pun tidak boleh. Seperti budaya Hindu, dia mencium kaki ibunya sama bapaknya. Nggak boleh. Mati bendera. Termasuk menghormat bendera dan semuanya. Itu sudah tidak menjadi rahasia lagi. Jadi saya ulangi kembali. Apa makna Al-Kabir? Tak ada sesuatu yang melebihinya atau setara dengannya. Berarti segala sesuatu harus dibawanya. Itu Al-Kabir. Yang memiliki segala sesuatu. Maka semua yang datang kepadanya sebagai abd. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati abda. Surat Maryam ayat 93. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan datang sebagai hamba kepada Yang Maha Pengasih. Jadi semuanya datang dengan penghambaan. Saya ulangi kembali. Ketika kita berbicara tentang Al-Kabir, dia maha besar. Karena dia
al-kabir, maka sifatnya pun al-mutakabbir, sombong, karena hanya untuknya dan miliknya. Jadi dia tidak disebut al-kabir, melainkan karena seluruh kibriya, kesombongan itu miliknya, karena perbuatannya sifat af'al yang mutakabbir dan zatnya al-kabir, dan dia pun al-qawi dan ia pun al-matin. Itulah dia Allah yang menyatakan dirinya tidak ada ilah melainkan dia, dan dia menafikan seluruh ilah dan menetapkan uluhiyah hanya untuknya. Maka dia disebut, ia menyebut dirinya di dalam beberapa ayat, wa huwal aliyyul kabir. Dia al-ali, yang selalu tinggi, dan selalu yang dia merupakan al-alim, tinggi, dan dia pun al-kabir. Maka kita berharap semoga Allah al-kabir, al-qawi dan al-matin menerima taubat kita dan mengampuni kita, menuntun kita pada yang benar sampai akhir hayat kita nanti kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik dan bid'ah itu adalah cacat iman. Bisa cacat iman. Cacat iman. Ya, cacat iman. Kemudian bagaimana seandainya kita sholat dan imam kita adalah orang-orang ahli bid'ah? Dan Mas. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tentang bagaimana kita bermakmum di belakang orang. Beliau berkata, ada dua akidah yang tidak boleh, ada satu akidah dan satu din yang mana kita tidak boleh berimam menjadi makmum di belakangnya, yaitu Syiah kafir al-la'in, karena ini din bukan lagi akidah. La ilaha illallah yang batal, Islam yang batal, dan mereka kafir sebagaimana anak orang pas dari usulnya, dan mereka tidak disebut muslimin. Yang kedua, Qadariyah. Sunni yang paling bid'ah ialah Qadariyah. Yang lebih berbahaya lagi Batiniyah. Batiniyah ini bisa berbaju apapun dia. Batiniyah ini sebenarnya mereka majusi ajarannya. Nah, yang tidak boleh kita salat di belakangnya ialah orang berakidah Qadariyah. Yang kedua, din di luar Islam, Syiah. Selain daripada itu, memungkinkan kita untuk salat kalau memang masjid itu tetangga Anda. Bagaimana seorang muslim yang makan riba apabila dia meninggal, perlukah disolatkan? Enggak. Saya ulangi. Kalau pezina itu tidak boleh disalatkan, ada hadis tentang pezina itu tidak boleh disalatkan dalam hadis Muslim, maka seluruh pelaku kabair seperti riba ini pun dia tidak boleh disalatkan, termasuk minum khamar lantas dia tidak boleh, dan bunuh diri tidak boleh. Bahkan tokoh bid'ah itu pun tidak boleh disalatkan ketika dia mati, berbeda dengan pelaku bid'ah. Tokoh itu tidak boleh disalatkan. Tapi kalau pengikut, ya pengikut dia nyebalul, dia taklid, perlu disampaikan hujah, tidak dicaci maki pelaku bid'ah itu. Disampaikan hujah, dialog dengan baik, dengan santun. Mereka muslim, mereka tidak kafir, mereka muslim.
kalaupun dia kelompok 72 itu tidak keluar uluhiyahnya, tidak batal. Baik, silakan Pak. Yang saya tanyakan tentang tadi kuburan, bagaimana kondisinya dengan kuburan di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan dan kita semua tahu bahwa kalau kita pergi ke sana pasti sholat di dalamnya. Yang kedua, dengan hadis yang nomor berapa barangkali yang melarang orang yang tadi berzina tidak boleh disolati, Ustaz. Soalnya saya pernah mendengar orang bermaksiat itu jatuhnya hanya maksiat saja, jadi tidak batal Islamnya. Islam memang tidak batal. Ya, dan itu pada saat Rasulullah kalau ada orang datang ke sana menghadap Nabi, kemudian diminta sholat, ditanya punya hutang atau tidak? Tidak pernah ditanyakan tentang kenapa dia mati. Tidak begitu bagaimana Ustaz? Ustaz, jadi Muslim siapkan salat jenazah bagi terhukum rajam. Jadi 3 kalau masalah itu. Saya ulangi Pak ya. Judulnya pidana atau hukuman bagi orang berzina. Subjudulnya apa tadi? Salat bagi terhukum rajam. Baiklah, saya jawab dari pertama. Bagaimana dengan orang apa tadi? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Bagaimana dengan salat di Masjid Nabawi. Baiklah, Bapak sekalian, ikhwani fillah, Masjid Nabawi itu di masa Rasul atau di masa Abu Bakar lah, setelah Rasul wafat, tidak segede sekarang. Asalnya kecil. Jarak antara kuburan beliau dan masjid itu jauh. Ada jarak, ada jalan antara masjid dengan rumah beliau dengan kuburan beliau. Ketika terjadi pembesaran, nah itu yang jadi masalah. Diperbesar sehingga masjid itu pun kuburan itu pun sehingga masuk ke dalam area masjid. Tetapi hukum asalnya dia di dalam masjid apa bukan? Berarti orang yang melebarkannya yang keliru. Ajaran Islam tidak keliru, Pak. Nah, lalu bagaimana disalat di sana? Para ulama itu berfatwa. Al-Albani, betul banyak ulama menyarankan kepada pemerintah Saudi agar masjid itu dibongkar, dibikin jalan antara masjid dengan rumah beliau, lalu pelebarannya ke sana, tidak ke arah itu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan dari suku Juhainah datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Lalu katanya, ya Nabi Allah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum itu atas diriku. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan itu. Lalu beliau bersabda kepadanya, rawatlah perempuan ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku. Perintah Nabi itu dijalankan oleh walinya sesuai dengan yang diperintahkan beliau. Setelah perempuan itu melahirkan, maka dia dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu dikenakan pakaiannya dengan erat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dia dihukum rajam, lalu dirajam. Setelah dia tewas, Nabi SAW melakukan sholat jenazah baginya. Maka bertanya Umar kepada beliau, perlukah dia disolatkan, ya Nabi Allah? Bukankah dia berzina? Nah, perlukah dia disolatkan? Bukankah dia telah berzina? Artinya apa? Artinya apa? Pak perlu disolatkan kan? Nah, lalu kata Rasulullah, jawab beliau, dia telah taubat sebenar-benarnya taubat. baik, apa taubatnya? Rajam. Apa taubatnya? Rajam, itulah taubatnya. Lalu andai kata taubatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti cukup bagi mereka. nah, itu taubatnya, manfaat taubat rajam itu ya. Terus manakah lagi yang taubat lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala secara ikhlas? jadi setelah dia terhukum rajam, maka dia boleh
syaratkan. Nggak boleh kita membuka aib orang. Nggak boleh ditanya, dia ini pernah berzina apa tidak? Itu buka aibnya, nggak boleh. Allah sudah tutup urusan sama Allah. Tetapi urusan sama dia, sama manusia harus ditanyakan. Punya utang nggak dia ini? Karena akan menghalang dia masuk ke dalam surga dan menghalang dia untuk dikuburkan. Bukan itu surga, dihalang dia untuk dikuburkan, nggak boleh. Jadi utangnya harus dikembalikan ke warisnya, maksudnya itu. Jangan waris waktu dia kaya aja dia mau terima. Saya nggak dapat, saya kan warisnya. Giliran dia miskin nggak mau, nggak boleh. Pas kaya, saya keluarganya katanya, kenapa saya nggak kasih waris? Waktu dia hidup kaya disiliki, makanya nggak boleh. Jelas Pak? Jelas ya? Tidak ada tentangan artinya. Nah, hukumnya satu-satunya ialah rajam. Kalau nggak dicambuk, kalau dia sebelum nikah dicambuk, kalau nggak ada, jadi pertentangan lagi dengan grup Yordan. Hadis mengatakan memerdekakan budak itu bermanfaat apa tidak? Iya. Salah satunya bagi orang berzina bermanfaat. Itu riwayat Ahmad dan Muslim dan beberapa hadis yang lainnya. Lakukanlah itu. Kalau tidak, memberi makan dalam puasa 2 bulan ataupun memberi makan 6 orang miskin. Wallahu a'lam. Oke. Jadi saya ini sedikit Ustaz. Jadi tobatnya orang berzina itu harus rajam, kecuali itu tidak bisa. Cambuk itu aja. Jadi misalnya menghentikan tobat kepada Allah bagaimana? Selain tobat itu tadi loh Ustaz, maksud saya selain dirajam, apakah tidak ada kesempatan bagi pezina yang sudah tobat? Ya? Ada. Buka 90 ayat 11. Langsung aja ke tafsirnya Ustaz. Jadi 8. 90 ayat berapa Ustaz? 11 sampai 13. Langsung riwayat Imam Ahmad. Langsung hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Mirjana. Jadi ini tafsir langsung ya. Tidak ayatnya lagi. Nanti Bapak bisa lihat langsung ayatnya. Ini silakan. Bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memerdekakan budak wanita yang beriman, maka Allah akan membebaskan untuk setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh orang yang membebaskan dari api neraka, sehingga dia dapat membebaskan tangannya dengan tangan. Jadi dosa yang dilakukan tangan itu bisa bebas kalau dia tidak dapat had dengan memerdekakan budak. Kedua, budak dari perbudakan, kaki dengan kakinya yang tadi melanggar tempat maksiat, dengan itu dia bisa bebas. Dan kemaluan dengan kemaluan. Kemaluan dengan kemaluan, jelaskan Pak, zina dengan zina. Ada hadis sahih. Hadis ini periwayatnya bukan satu. Lanjut. Kemudian Ali bin Husain bertanya, engkau mendengar langsung hal tersebut dari Abu Hurairah? Sa'id pun menjawab, ya. Lebih lanjut, Ali bin Husain berkata kepada salah seorang putranya yang paling cerdas, panggil Mitraf. Setelah Mitraf hadir di hadapannya, maka Ali berkata, pergilah, engkau sekarang bebas karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa anak muda yang dimerdekakan oleh Ali bin Husain adalah Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin itu kakek moyangnya Husain bin Talal Yordan dan Hasan bin siapa Maroko itu. Dan itu budak, bukan Hashim. Dia untuk nembus ke Ali, maka harus pakai Ali Zainal Abidin. Padahal itu budak orang Afrika yang dijual belikan. Itu yang dimerdekakan oleh Ali bin Husain Zainal Abidin. Lanjut. Yang juga diberi uang 10.000 dirham. Lanjut. Dan firman Allah Ta'ala. Oke, hadis ini banyak banget periwayatnya nanti ya. Jadi saya kira memerdekakan budak itu ada manfaatnya tuh. Ini hadis sahih, kecuali Murji'ah yang menolaknya. Murji'ah itu dia cari selamat dari manusia, dia cari selamat dari manusia.
Tapi kita tidak bisa menjadi selamat dari manusia. Allah tidak selamat dari cercaan manusia. Nabi pun tidak selamat. Kita harus mengatakan yang benar itu benar sekalipun manusia mencerca kita. Nasib jelas Pak. Hanya ada satu jalan itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Ada lagi nggak? Sholat Salat. Bentar. Jadi selain Rasulullah ketika bertemu dengan Allah lewat mimpi itu apakah ada, masih ada sampai akhir hayat ini? Kemudian yang kedua, dalam perbincangan dengan Allah mengenai al-kafir dengan orang kafir itu cerita hadis apa kehidupan dunia atau di akhirat nanti? Terima kasih. Yang pertama yang saya tangkap ialah bagaimana tentang mimpi itu memungkinkan manusia akan bertemu dengan Allah dalam mimpi di dunia ini kan? Betul Pak? Ya. Selain Rasulullah. Selain Rasulullah. Selain dari Rasulullah kita tidak dapat riwayat. Dulu saya pernah katakan Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud pernah disentuh oleh tangan Allah dan itu saya ralat. Hadis itu dari Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud. enggak. At-Tirmidzi. Yang kedua hadis itu hadisnya Abu Dzar, kalau nggak salah apa Abu Darda, bukan di itu. Dua hadis di situ cuma satu hadis. Dan itu saya katakan Abdullah bin Mas'ud sama Ibnu Abbas, tapi saya ralat ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mendapatkan orang lain. Tetapi menurut para ulama, Mu'ad, hadisnya Ibnu Abbas dan hadis Mu'ad. Tetapi pada ulama seperti Ibn Baz mengatakan memungkinkan orang untuk melihat Allah di dalam mimpi di dunia ini, tetapi mustahil dia bisa melihat Allah ketika sadar. Seperti perkataan orang-orang Zanadiq dari kelompok Batiniyah Al-Fasik, tokohnya Indonesia ialah Siti Jenar yang dia menyatu dengan Allah. Jelas itu Pak? Jelas itu. Jadi memungkinkan orang untuk bertemu dengan Allah dalam mimpi siapapun dia, wallahu a'lam. Itu yang pertama, tetapi tidak mungkin dia bertemu dengan Allah keadaan sadar. Seperti dilakukan tokoh Irak yaitu Al-Hallaj. Dan keduanya Ibn Arabi, wallahu a'lam.